Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Kita akan mulai belajar kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar, berikan kebijaksanaan daripada Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Kembali lagi kita buka buku kita dari bab 5 yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum itu kita lihat dulu kitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969. Pasti kita tidak sering lagi atau kita tidak apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di sini juga kita bisa lihat yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lain atau orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi, tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Kamu dapat membaca di koran atau menonton TV maupun menyaksikan sendiri mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Selanjutnya, manusia tidak diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lain melalui hukum hidup rukun sebagai sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Di sini kita bisa lihat ada beberapa hak asasi manusia mencangkup sebagai berikut. Yang pertama, hak sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara kita memiliki hak. Haknya yaitu kita bisa memberikan solusi untuk bangsa ini, bagaimana agar bangsa ini lebih dekat lagi atau lebih bagus lagi, lebih rukun lagi ke depannya. Dan di sini selanjutnya yaitu hak politik, hak ekonomi, hak golongan minoritas. Oke, selanjutnya hak atau HAM bersifat fundamental dan universal. Fundamental adalah HAM telah ada pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ia mati. Hak itulah yang menjadi harkat dan martabat. Universal adalah bahwa HAM berlaku bagi manusia seluruh dunia tanpa membedakan hujian atau usia, jenis, kelamin, suku, bangsa, etnis, agama, dan lainnya. Sampai situlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua mengerti tentang HAM atau tentang hak kita, hak HAM kita sebagai seorang pelajar. Hak kita sebagai orang pelajar, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan HAM kita, hak asasi manusia, kita memiliki hak untuk semakin belajar lebih lagi. Sampai situ pembelajaran kita tutup buku kita.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan daripada kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin.